trading forex lotnya harus berapa dan leverage-nya harus berapa supaya sulit untuk margin call. Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Ini adalah video seri belajar forex dari nol. Di video kali ini kita akan bahas tentang leverage dan perhitungan lot secara cepat ya di forex market. Bagi yang pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, gue taruh playlist di atas ini. Kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Trader's Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke, sekarang kita udah mulai masuk ke konten materi ya. Untuk hari ini ya gue pakai whiteboard ya. Kita akan bahas beberapa, yaitu yang pertama adalah leverage. Lalu kita akan bahas juga margin dan perhitungan lot ya, supaya tidak gampang yang namanya kena margin call. Nah, untuk itu kita akan bahas dulu di satu pair ya. Misalkan Euro USD. Oke, ini saya ambil contoh Euro USD. Nah, Euro USD ini sekarang 1.09474 ya. Nah, ini kuotasinya. Jadi di episode sebelumnya kita udah bahas tentang base dan quote currency. Lalu episode berikutnya kita juga udah bahas tentang satu pip itu kenaikannya bagaimana sih gitu ya. Dan di sini kita akan bahas lebih detail lagi. Saya ambil contoh di sini 1.0950 ya biar gampang. Oke, kita tulis Euro USD 1.0950. Untuk digit yang belakang itu bisa diabaikan ya. Jadi yang sebenarnya dihitung adalah 4 digit di belakang koma. Ini saya ambil contohnya di Euro USD. Sebenarnya di dalam trading forex yang secara online ini gitu ya, bukan yang kalian datang ke misalkan ke money changer gitu ya, itu berbeda. Karena kalau itu benar-benar fisiknya yang ditradingkan. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Kalau kalian beli Euro USD, artinya kalian beli Euro menggunakan USD. Nah, kalau di trading forex online itu ada yang namanya kontrak ya, satuan kontraknya itu sebenarnya standarnya adalah satu lot. Nah, tahukah kalian bahwa satu lot itu sebenarnya adalah 100.000 base currency ya, 100.000 unit. Nah, jadi kalau kita trading satu lot Euro USD, artinya kita mau beli 100.000 unit Euro USD dengan menggunakan US dollar. Nah, sehingga dengan konsep seperti ini, artinya kalau kita beli satu lot, saya ambil contoh satu lot dulu, nanti kita pakai 0,1 lot dan seterusnya. Satu lot Euro USD berarti 1.0950 dikali 100.000 unit. Nah, ini sama dengan 10950 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi tambahin 0 lagi belakangnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Berarti kalau kita beli satu lot Euro USD, yang kita beli adalah 109.500 US dollar sebenarnya. Gitu ya. Dan kalau misalkan di sini kita udah tahu kalau Euro USD naik, misalkan kita beli lalu dia naik ke level 1.0951. 1.0951. Nah, di sini kita udah tahu ya bahwa kenaikan ini dari 1.0950 ke 51 adalah kenaikan 1 pip ya. Ini adalah kenaikan 1 pip. Ya, 1 pip. Kalau ke 1.0960 dari 50 ke 60 berarti 10 pip. Ya, kita ambil dua contoh ya. 1.0960 ini sama dengan 10 pips. Nah, jadi kurang lebihnya itu kayak gini dulu ya, supaya kita paham. Nah, artinya kalau misalkan dia naik 1 pip dengan 100.000 unit atau satu lot, sebenarnya ya kenaikannya sudah menjadi 109.510 ya, 109.510 US dollar. Nah, sehingga kalau kita jual, berapa keuntungannya dari sini ke sini? Ya, dari sini ke sini itu keuntungannya adalah sebesar 10 US dollar. Artinya dia naik 1 pip 10 US dollar kalau satu lot. Itulah asal muasalnya kenapa kalau trading satu lot naik 1 pip sama dengan 10 USD. Kalau dia naik ke 1.0960 atau 10 pips, maka ini berarti menjadi 109.600 ya. Nah, ini artinya kalau dia naik dari sini, naik 10 pip, itu maka kenaikannya adalah sebesar 100 USD.
Dari situ asal muasalnya, itulah kenapa perhitungannya itu supaya hitung gampang ya. 1 pip nilainya untuk 1 lot transaksi, nilai 1 pip sama dengan 10 USD gitu ya. Dan kalau begitu ya, berarti kalau misalkan 0,1 lot 1 pip nilainya untuk 0,1 lot sama dengan 1 USD dan seterusnya ya. Ini kurang lebih kalau di Euro USD. Berarti kalau 0,01 lot ya, kita tambah satu lagi, 1 pip untuk 0,01 lot sama dengan 0,1 USD. Nilai satuan pips ya per lot. Nah, ini saya ganti warnanya. Ups, kita ganti warna ini aja. Nah, sekarang kita ambil contoh yang tadi ya, tradingnya 1 lot. Misalkan kita setor modal di sini ya, kita punya equity yaitu sebesar katakanlah 3.000 US dollar. Kita setor modal 3.000 US dollar ya. Nah, lalu kita trading 1 lot nih, Euro USD. Kita bukan membutuhkan dana sebesar 109.500 US dollar. Bagaimana mungkin? Karena modal kita hanya 3.000, betul nggak? Jadi 109.000 transaksi per 1 lot ya, misalkan kita trading 1 lot, yang dibutuhkan disebut margin. Nah, margin ini hanya tergantung leverage ya, tergantung leverage. Jadi kalau leverage-nya 1:100, misalkan leverage 1:100, artinya margin yang dibutuhkan hanya 1% dari 100.000 ini. Nah, ini kan kurang lebih 100.000. Nah, sehingga muncul angkanya adalah 1000 USD. 1000 USD. Oke, jadi kalau kita punya equity 3.000, kita trading 1 lot, kita hanya mengeluarkan dana atau marginnya sebesar 1.000. Ada selisihnya dari 3.000 ke 1.000, ini disebut dengan free margin ya, sisanya. 3.000 kurang 1.000 sama dengan 2.000. Kalau leverage-nya 1:100. Bagaimana kalau leverage-nya 1:1000? Artinya lebih besar leverage-nya. Dengan leverage yang lebih besar, maka untuk 1 lot, ya, margin yang dibutuhkan, ini menjadi lebih kecil. Ya, karena dari 100.000 dibagi dengan 1.000. Ini menjadi hanya sebesar 100 USD saja. Nah, ini banyak permasalahan yang muncul ya. Banyak yang bertanya, saya pakai leverage harusnya berapa? 1:100 atau 1:1000? Kalau menurut saya tidak ada perbedaan ya. Kalian mau pakai leverage 1:100, 1:1000, 1:50, tidak menjadi masalah selama yang kalian tradingkan lotnya udah tahu dan kalian tahu lotnya harus beli berapa. Nah, nanti ini akan kita bahas ke risk management ya, kita akan membahas dari sisi resikonya. Lanjut ya, berarti kalau misalkan 1:50 gimana? Tinggal dibagi aja. Artinya leverage yang lebih besar membutuhkan margin yang lebih kecil di dalam setiap transaksi. Leverage yang lebih kecil membutuhkan margin yang lebih besar di dalam setiap transaksi. Nah, ini memicu trader ya untuk menggunakan leverage besar, karena kalau misalkan tadi kita pakainya leverage 1:100, dari 3.000 kepake 1.000, sisanya 2.000. Kalau misalkan kita pakai leverage lebih gede, ini cuma 100 ya, artinya kalian masih punya 2.900 USD. Ini memicu trader untuk beli lagi, lot lagi. Ya, misalkan Euro USD beli lagi 1 lot, beli lagi 1 lot, beli lagi 1 lot, dan seterusnya. Jadi bisa lot yang lebih gede. Nah, ini pisau bermata dua. Di satu sisi, return-nya akan lebih tinggi ya, kalau misalkan arahnya benar. Tapi kalau misalkan arahnya salah, maka equity ini yang jadi pertaruhan. Ya, itulah sebabnya kalau kalian trading dengan leverage gede, tapi lotnya digedein, itu akan membuat rawan terjadi yang namanya margin call. Ya, tapi kalau menurut saya, kalau kalian trading dengan leverage gede, tapi lotnya stabil ya, sesuai dengan perhitungan yang nanti juga kita akan bahas, sebenarnya itu nggak ada masalah. Oke, dari sini saya rasa ini basic yang perlu dipahami ya oleh kita semua, dan selanjutnya gue akan mencoba mengambil dari angle risk management. Setelah tadi kita bahas tentang leverage, sekarang saya mau bahas mengenai namanya risk management ya. Di dalam trading, misalkan kita punya account 5.000 US dollar ya, ini equity. Contoh ya, sebagai contoh kita ambil 5.000 US dollar.
Nah, perlu diketahui bahwa di dalam trading itu, karena di sini menggunakan leverage ya, kita trading 5.000, yang kita tradingkan kontraknya pasti akan lebih dari 5.000 karena satu lot aja 100.000 kan. Oleh karena itu, ini resikonya tinggi ya. Jadi yang namanya trading, kalau di forex market, kalian harus menggunakan yang namanya stop loss. Jadi kalau misalkan posisinya beli, dia turun, kena stop loss, cut loss. Kalau posisinya adalah sell, short selling, dia naik, kalian rugi, kena stop loss, cut loss. Ya, jangan sekali-sekali kalian tidak memakai stop loss dan lalu melakukan averaging ya, beli lagi, dan seterusnya. Ini bukan tempatnya di forex lakukan seperti itu. Kalau kalian mau lakukan seperti itu, tempatnya adalah mungkin di saham ya, karena kalau di saham tidak ada leverage. Nah, lalu di sini pendekatan risk yang pertama adalah risk per trade ya. Risk per trade. Jadi di dalam setiap kali transaksi itu ada stop loss dan kalau kena kalian cut loss. Nah, ini namanya risk per trade. Rule of thumb-nya adalah dari 1% hingga 3% ya per trade. Nah, kita mau ambil berapa contoh? Sebagai contoh ya. Misalkan kita ambil tengah-tengah ada 2% ya. Jadi contohnya di sini kita ambil 2% aja. Nah, kita hitung nih. Dari 5.000 USD kita trading masuk ya. Lotnya berapa nanti kita hitung. Kalau saya kena stop loss, loss-nya adalah 2% dari 5.000. Kita hitung sekarang, 5.000 kali 2%. $100. Nah, sehingga nilai setiap kali cut loss kita hanya sebesar 100 USD ya per trade. Risk per trade-nya hanya 100 USD. Apapun pair yang kita tradingkan, misalkan beli Euro USD, jual GBP USD, dan seterusnya. Kalau dia ada pattern, kita masuk, lalu kena stop loss, loss-nya hanya 100 US dollar, which is itu hanya 2% dari equity modal kita. Artinya, kalau kita loss 10 kali berturut-turut, artinya saya rugi hanya sekitar 20% ya dari equity itu sekitar 1.000 US dollar. Kalau kita kena stop loss bertubi-tubi hingga 20 kali, ya tinggal dikalikan aja. Jadi, tetap nggak akan margin call. Kalau misalkan pendekatannya risk per trade adalah 2%. Ya, ini sebagai guidance. Nah, apakah harus 2%? Boleh 1% nggak? Boleh 3%? Boleh lebih nggak? Tentu saja boleh, selama kalian pengalaman dan kalian tahu apa yang kalian lakukan. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung cepat ya? Pertanyaan berikutnya adalah, saya harus trading dengan lot berapa? Apapun leverage-nya tadi kita udah pelajari ya. Leverage-nya tidak mempengaruhi, karena leverage hanya mempengaruhi margin. Di sini saya membicarakan tentang, saya harus trading dengan lot berapa, ya, supaya loss-nya hanya 100 USD per trade. Ya, untuk contoh di sini, risk per trade 2%. Nah, ini di sini ada perhitungan sederhana ya, rumusnya ya. Rumus perhitungannya adalah dollar loss dibagi stop loss dalam pips ya, dikali 0,1. Ya, ini aja yang kalian harus perhatikan ya, dan mungkin harus dihafalkan. Ini untuk menghitung cepat. Oke, sekarang sebagai contoh, kalau kalian trading dengan menggunakan analisa teknikal, ya sudah pasti ada pattern misalkan, dan di setiap pattern tersebut udah tahu nih, kalau seandainya pattern gagal, kena stop loss ya. Stop loss-nya ini berapa pips? Misalkan contoh rata-rata ya, misalnya kebanyakan di 40 pips sampai dengan 70 pips, sebagai contoh aja. Kita ambil contoh 40 pips. Kalau saya ngambil pattern ini, ya misalkan dari candlestick pattern, atau dari supply and demand, atau dari chart pattern, dan seterusnya, kalau kalian udah pelajari mengenai technical analysis, setiap kali kalian entry, pasti udah ada stop loss-nya dalam pips, ya, misalkan 40 pips. Lalu, ini ketemu nih yang bawah, ya, SL dalam pips. Dan kalau untuk yang dollar loss per trade, ini yang 100 USD tadi. Jadi untuk contoh kasus di sini, ya, kita langsung ambil, saya harus beli lotnya berapa? Dollar loss-nya dimasukin, 100 USD, dibagi 40 pips ya, dollar loss dibagi SL pips, lalu dikali 0,1. Nah, ini jawabannya berapa? Sekarang kita ambil lagi kalkulator. 100 dibagi 40, oke, dikali 0,1. Nah, ini jawabannya 0,25 lotnya. Jadi, misalkan contoh di sini ada pattern di Euro USD, kita mau buy dengan stop loss 40 pips, equity kita 5.000, risk per trade 2% atau 100 USD per trade. Saya harus tradingnya dengan berapa lot? Ini udah ketemu jawabannya, 0,25 lot ya.
Nah, 0,25 lot. Karena yang kita hitung, kita udah menghitung dollar loss, which is yang ini. Lalu kita udah tahu SL dalam pips-nya. Oleh karena itu, kita harus tahu ya, letak stop loss-nya itu berapa pips. Dan ketemu level jumlah lot 0,2. Nah, ini kalian bisa hitung aja ya. Jadi kalau kita tuh trading 0,25, kena stop loss 40 pips, pasti ketemunya adalah 100 USD kalau misalkan kita kena stop loss. Ini cara hitung cepat untuk money management dari sisi risk per trade. Bisa juga pendekatan berikutnya ya. Pendekatan berikutnya kalau misalkan money managementnya itu kalian mau lotnya stabil ya, terus-terusan segitu. Cara gampangnya gimana? Kalau dari saya ya, cara gampangnya adalah dari equity dibagi berapa ya. Misalkan equity dibagi 10.000 atau equity dibagi 20.000 atau equity dibagi 30.000 dan seterusnya. Jadi contoh, jadi 10.000 itu untuk yang cukup agresif, 20.000 itu moderate, 30.000 itu konservatif atau lebih santai. Jadi contohnya kalau equity kita 5.000 USD ya, kita trading dengan agresif, maka 5.000 dibagi 10.000 ya. Dibagi 10.000, 0,5 lot. Nah, di sini yang ini 0,5 lot. Yang agresif nih. Kalau misalkan 20.000 berarti setengahnya, ya kan? 0,25 lot. Kalau yang 30.000 ini lebih kecil lagi lotnya. Jadi 5.000 dibagi 30.000 sama dengan 0,16 lot ya. Nah, ini dengan asumsi stop loss itu kurang lebih asumsi jarak SL antara 40 sampai dengan 60 pips ya. Jadi kalau kalian trading udah cukup lama, dan udah cukup rutin ya, kalian udah tahu bahwa trading itu rata-rata kalau day trading biasanya stop lossnya di kisaran 40 sampai 60 pips. Supaya saya nggak ribet ngitung-ngitung lagi, saya mau pakai stop loss atau jumlah lot yang fix aja setiap kali saya trading gitu ya. Dan kalau misalkan kita dapat pattern yang jarak stop lossnya lebih dari 60 pips, misalnya 70-100 pips, nggak usah diambil patternnya, kita cari pattern lain gitu ya, yang masuk di dalam perhitungan asumsi stop loss di sini. Nah, itu bisa menggunakan konsep ini. Kalian termasuk trader yang agresif atau tidak? Kalau termasuk agresif, kalian bagi equity kalian dengan 10.000. Jadi contoh tadi 5.000 dibagi 10.000 dapat tradingnya lebih gede, 0,5 lot. Kalau kalian moderate, ya dibagi 20.000. Jadi hanya 0,25 lot. Kalau kalian santai, dibagi 30.000 hanya 0,16. Kalau mau lebih santai lagi, boleh dibagi 50.000 ya, jadi 0,1 lot. Itu lebih kecil lagi risknya gitu ya, kalau di dalam setiap entry-nya. Oke, inilah perhitungan dari saya ya, terutama bagi pemula supaya kalian bisa dengan cepat menghitung lot, paham mengenai leverage dan penggunaan margin, sehingga tercegah dari yang namanya margin call. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.